kumpul sama teman-teman ya. Jadi anti organisasi lah ini. Jadi mulai SD, SMP itu SD cuma ikut pramuka. Itu kayaknya ikut pertemuan 2 kali gitu. Iya, berhenti lah. berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, apa kabar? Dimanapun kalian berada, tetap sehat selalu ya. Balik lagi di LC Podcast dengan host saya sendiri, Fajri Malik Ibrahim. Kali ini LC Podcast kedatangan bintang tamu lagi teman-teman. Kalau kemarin kita cewek ya, bintang tamunya sekarang kali ini cowok lagi teman-teman. Bintang tamu hari ini sangat meraih banyak prestasi kayaknya ya. Lumayan meraih banyak prestasi. Dulunya nih masuk ke dalam senior Pick Air Luar Cangka sendiri nih. Mari kita sambut, inilah dia bintang tamu kita yaitu Kak Gofur. Halo, selamat pagi, selamat siang, kapanpun kalian nonton podcast ini ya. Selamat sore jadi ini. Ya. Gimana kabar hari ini Kak Gofur? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan kemarin juga sehat. Puasa aman masih. Aman. Intinya kunci hidup tuh sehat. Iya. Percuma banyak orang kalau begini sehat. Betul. Enggak makan. Nah, Kak Gofur ini apa kesibukan akhir-akhir ini kesibukannya apa? Ya seperti biasanya sih, cuma nambah puasa aja. Nambah puasa aja. Jadi malam kerja, kuliah pagi gitu. Ya tapi kuliah kan online juga. Jadi tugas UTS biasa. Ya itu aja sih kesibukannya ya. Ya sambil lalu juga kan juga aktif di Insan Genre ya. Jadi kegiatan-kegiatan di Insan Genre. Kalau basicnya Kak Gofur sendiri ini apa? Profilnya mungkin teman-teman nggak tahu kalau Gofur ini sebagai apa ya. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Bede Gapur ya. Saya alamat Jalan Raya Gapura, Desa Baban, Kecamatan Gapura. Jadi saat ini aktif kuliah di Universitas Wiraraja. Ya. Di semester 6 jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Teknik Sipil teman-teman. Ya juga sambil lalu biar seliniar, kan kemarin juga alumni SMK nih, alumni Luar Cangka juga ya. Jadi pas SMK ambil teknik gambar bangunan, jadi biar seliniar, jadi kuliahnya ambil teknik sipil. Biar seiras gitu ya. Benar. Oke, pertama kali dulu itu kan Kak Gofur lulusan berapa? Atau masuk SMK itu? Masuk SMK itu tahun 2015. 2015. Lulus tahun 2018. 2015 saya masih SD kayak itu waktu itu. Iya, masih SD. Kalau pertama kali masuk Pick Air Luar Cangka itu kapan? Tahun berapa kalau boleh tahu? Sedikit cerita ini ya. Ya, sedikit cerita. Ya, luar biasa sekali. Dari saya sejak duduk di bangku sekolah, SD, SMP, kemudian SMK kelas 1 itu ya. Sampai SMK kelas 1 itu orang yang sangat anti sibuk saya. Jadi pengen santai, paling enggak nugas main gitu, kumpul sama teman-teman ya. Jadi anti organisasi lah ini. Jadi mulai SD, SMP itu SD cuma ikut pramuka. Itu kayaknya ikut pertemuan 2 kali gitu. Iya, Berhenti lah. berhenti udah. Karena enggak mau sibuk ininya. Kemudian SMP juga. SMP ikut eskul ya, ekstrakurikuler kan ya. Jadi yang jarang pertemuannya kayak ekstrakurikuler membati itu jarang sekali. Jadi ya coba karena juga kemarin dulu itu batik baru terangkat di Sumeneb, jadi ikut ekstra batik. Nah ya sampai SMK kelas 1 pun kemarin ditawarin OSIS pramuka, itu nggak mau sama sekali, nggak mau sama sekali. Nah coba pas kelas 2 ini kayak kena jebakan Batman aku. Jebakan Batman. Jadi ruangan yang paling ditakuti di sekolah dimanapun itu, mulai SMP, SMK itu adalah BK atau BP, iya kan? Iya. Memang. Kemarin itu pas kelas 2 itu, jadi saya tiba-tiba ke kelas ada yang ngatarin surat, saya panggilan BK katanya. Kan shock sekali, nggak biasanya. Jadi penasaran sih juga. Dan dikduk ini, kenapa kok bisa sampai dipanggil? Perjalanan mau ke BK. Kenapa kok bisa dipanggil? Nah ternyata pas waktu itu dipanggil Bu Farah. Ya, Bu Farah kan BK juga. BK ya. Iya, Bu Farah juga itu kemarin kan membina Pick Air. Ya. Jadi dipanggil Bu Farah,
untuk apa ya, kayak tanda tangan lah. Soalnya katanya kan sebelum aku di PKR ada PKR-nya, cuma namanya Muarerian kan. Jadi pas waktu itu katanya anggotanya udah kelas 3 semua, sibuk sama ujian potensi, ujian nasional, jadi sibuk-sibuknya. Jadi yang jadi wakilnya dulu untuk tanda tangan untuk menerima, kan dulu kan setiap PKR ada nih uang pembinaan dari kantor ya, ada kalau nggak salah nominalnya sekitar 100.000 gitu. Jadi buat tanda tangan itu wakilin ke teman-teman yang kelas 2. Jadi ada aku, ada Noven, ada Hani dulu kemarin. Jadi ada ketua, sekretaris, sama bendahara itu tanda tangannya. Jadi buat tanda tangan aja katanya wakilin awalnya itu, dipanggil Farah ke BK. Saya kira kasus nih. Biasanya kalau BK identik sama kasus. Anak baik-baik kamu. Nggak baik-baik itu tahu kasus ini. Jadi pas waktu itu tanda tangan aja katanya. Nah, lambat laun dipanggil lagi. Cuma nggak terlalu panik sih, karena udah kenal Bu Farah juga di BK, ada Pak Mustafa di BK juga agak kenal lah, jadi nggak terlalu begitu serem kayaknya di BK karena udah kenal guru-gurunya kayak apa gitu. Jadi terus untuk kegiatan kedua kalinya itu yang dipanggil tuh katanya ada kegiatan Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Sumedang tahun 2016 kemarin. Jadi manggil sekitar berapa anak ya buat ikut perwakilan dari sekolah. Padahal bukan anggota PKR ini, iya, karena cuma gantikan yang kakak kelas yang anggota PKR yang sudah di kelas 3 gitu. Jadi waktu itu cuma buat wakil namanya ikutnya, nggak apa ikut. Nah sampai ya persiapan namanya ikut geladi buat senam di kantor. Cuma aku nggak ikut waktu itu karena lagi apa halangan kayaknya. Jadi buat ada lah sebagian yang ikut persiapan untuk geladi di kantor. Juga latihan buat ikut senam lah. Dulu kalau genre itu identik dengan senam Bimo Pamiri, senam pinguin. Nah itu sangat lucu sekali. Pas waktu hari Keluarga Nasional itu jalan-jalan sehat kan seluruh anggota PKR se-Kabupaten Sumedang ya, sama tentang genre juga seluruh anggota kepemudaan di Kabupaten Sumedang. Nah di situ pas tiba-tiba kan senam-senam gitu kita senam pingin, senam Bimo Pamiri, asing banget ya. Jadi buat aku nih sama teman-teman SMK itu nggak ikut senam. Jadi kayaknya jiwa anak SMK itu nurun dulu. Kita senam Bimo Pamiri, senam pingin, jiwa-jiwa ya. Ini anak kecil katanya saya. Ini senamnya anak TK kok. Kita senam, kita anak SMK loh, keren gitu loh. Cowok semua nih. Masa gue yang gini-gini dulu ya, pada akhirnya ya risih banget ya, cuma ikut dikit gerak-gerak lah tapi nggak goyang dulu. Itu ada SMK kalian dulu kayak gitu. Kemudian lambat launnya katanya pembinaan membutuhkan pikiran yang baru. Diajak lah gitu juga untuk ikut serta. Ya mau nggak mau ya karena sudah guru yang ya mau nggak mau nyuruh. Namanya Sami Nawato lah guru itu. Ya jadi apapun kata guru harus diikuti, apapun kata guru harus diikuti. Jadi katanya ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat, adalah apa yang disuruh guru itu dilakukan. Ya, jadi Samina Watok aja gitu. Kemudian ada pembinaan, ingat sekali aku itu tanggalnya kalau nggak salah tanggal 29 September 2016. Jadi karena momen itu juga lah di pembentukan itu juga pembentukan pengurus. Ini yang lucu. Nah, ada 2 calon buat jadi ketua PKR dulu. Karena iya, ada Kak Noven, ada aku. Nah, kan biasanya kalau acara itu ada kursi itu dibentuk udah soft gitu ya. Ada cara misal kanan kiri lah, kanan kiri. Aku di bagian sisi selatan lah anggap ya, Noven di utara. Terus peserta pembinaan itu dulu pemilihannya lucu sekali sih. Jadi untuk menunjuk seorang ketua yang mau jadi ketua, untuk memilih jadi yang ketua itu pemilihannya yang mau milih Gafur ke selatan, yang mau milih Noven ke utara dulu. Iya, kanan kiri ya. Mau milih Gafur ke kiri, mau milih Noven tiba-tiba ke kiri semuanya. Jadi secara otomatis dan secara aklamasi juga aku terpilih jadi ketua PKR
2016-2017 di Lorong Cangka. Ya dulunya yang sejak pembinaan itu diganti jadi Lorong Cangka. Ya di situlah aku 2016 terjun di Big Air. Sangat awam sekali karena dari orang yang nggak tahu apa-apa, dari orang ganti organisasi ikut Big Air. Di situ jadi ketua merasa terbebani. Ya punya tanggung jawab besar, punya ya namanya ketua ya, punya tanggung jawab besar, punya anggota juga. Bagaimana Big Air ini juga jalan aktif gitu loh, kayak Big Air yang lainnya. Suatu ketika aku nih ada acara suatu ketika ada acara di Big Air kan di SMK 1 Sunda. Oh iya. Ya, Big Air sekali ada acara kayak penyampaian materi itu dari insan genre. Jadi aku kan tergabung nih di grup Big Air Kabupaten Sunda ya. Karena penasaran ya, juga pengen tahu seperti apa itu Big Air, apa aja kegiatan di Big Air. Jadi mencoba ingin tahu ya, karena rasa ingin tahu besar juga. Jadi aku ikut gitu, karena informasinya di grup, aku daftar ikut buat gabung di itu. Aku kan dulu SMK rata-rata cowok ya, Cowok. Sekarang kayaknya banyak ceweknya sudah. Benar, Iya. Dulu rata-rata cowok semua, jadi anggotaku tuh ceweknya kayaknya dua atau tiga lah anggota Big Air. Bisa dihitung. Yang lain cowok semuanya. Jadi aku coba ajak teman-teman di grup Big Air itu buat ikut ke Big Air Siradi SMK 1 Sungai. Gak ada yang mau, karena sibuk semuanya. Jadi aku sendirian yang mengadakan diri. Jadi sendirian ke Big Air Siradi kayak orang apa ya namanya? Pokok dungu banget lah di sana. Aku duduk di belakang, di depan insan genre jelasin materi tentang teknik konseling kalau nggak salah gitu. Jadi di sini nggak ada teman bicara, coba lihat gini-gini aja gitu. Asli bingung, nggak punya dosa ya. Asli bingung banget di situ waktu itu. Ya, karena juga singkat cerita, karena juga pengen nih biar seperti Sri Kandi juga kalau Cangka ada kegiatan. Nah, maka minggu depannya kita undang. Aku memberanikan diri ajak semua teman-teman di Sri Kandi buat minggu depan di Lorong Cangka materi gitu. Oh Ya seperti itu. Jadi waktu itulah waktu itu juga ada persaingan sengit sih antara SMK 1 sama SMK 1 Kalianget ya. Jadi kalau di grup Big Air Kabupaten Sumut itu Big Air Sri Kandi nggak upload foto kegiatan, Lorong Cangka harus upload. Nggak mau kalah harus. Jadi waktu itu harus. Jadi ada lawan sih. Kalau sekarang nggak ada sudah. Big Air Sri Kandi kayaknya sudah nggak ada lagi. Bukan nggak ada. Pengalaman yang tak terlupakan kita kan pasti ada pengalaman itu yang masih diingat sampai sekarang dari dulu waktu masuk pikir itu yang tak terlupakan masih diingat terus ya. Ya. Ada apa ya? Banyak sih. Sejak di Big Air itu pengalaman tak terlupakan kan awalnya nih kita nggak tahu organisasi ya. Terus rata-rata anggotaku juga nggak tahu organisasi. Kita cuma mau ngadain seminar aja nih. Kan sebelum lalu pengen pengen buat kayak pameran produk unggulannya SMK setiap jurusan lalu seminar. Itu lucu sekali, kita buat proposal, buat anggaran, juga minta donatur ke guru-guru ya. Pada akhirnya seminarnya nggak jadi. Iya. Kamu tahu anggarannya itu yang kita rancang di proposal itu tembus 25 juta. Iya. Jadi anggaran itu tembus 5 juta. Kita padahal cuma mau seminar aja. Jadi gara-gara awamnya kita nggak tahu apa-apa tentang kegiatan. Rancangan anggaran biasa sampai 25 juta buat seminar apa gitu. Wah, itu pengalaman pertama gitu. Kemudian 2017 awal ada informasi di Big Air Bestari SMA 1 Bangkalan itu katanya disnatalis ada lomba penyuluhan lah Big Air Semajura, penyuluhan materi genre tingkat Madura. Dapat infonya tuh kalau nggak salah pendaftarannya kemarin 25.000. Kemarin juga cobalah Amit ke pembina diizinin buat ikut lomba itu. Nah, sama pembina juga karena ke luar kota. Jadi Amit ke kepala sekolah. Dulu kepala sekolahnya